Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Namanya Alia Pramesti, perempuan sederhana namun berpendidikan tinggi, yang dikenal sebagai sosok tangguh, penuh kasih, dan selalu mengedepankan keluarga di atas segalanya. Ia bekerja sebagai analis keuangan di perusahaan multinasional, dan meskipun karirnya gemilang, ia memilih hidup bersahaja bersama suaminya, Raka Firmansyah, pria yang dulu dikenalnya sebagai penyayang dan bertanggung jawab. Pernikahan mereka telah berjalan 5 tahun. Awalnya, semuanya tampak sempurna. Rumah mungil yang mereka bangun bersama, impian-impian masa depan yang dibicarakan di meja makan, dan rencana untuk membesarkan anak dalam keluarga harmonis. Tapi semua itu berubah ketika Alia mulai menyadari bahwa kebahagiaannya tidak dirasakan oleh semua orang, terutama oleh mertuanya, Burina, yang sejak awal tak pernah benar-benar menerima keberadaan Alia dalam keluarga mereka. Burina selalu menganggap Alia biasa saja, tidak berasal dari keluarga terpandang, dan terlalu mandiri untuk seorang menantu. Menurutnya, perempuan harus menggantungkan hidupnya pada suami dan menjadi pelayan rumah tangga, bukan wanita karir yang sibuk dan berpendirian kuat. Selama bertahun-tahun, Alia mencoba bersabar. Ia menurunkan egonya, berusaha menjadi menantu yang baik, bahkan mengabaikan kata-kata menyakitkan yang sering dilemparkan padanya. Ia mencintai Raka, dan demi cinta itu ia bertahan. Tapi ia lupa satu hal penting. Cinta tak cukup jika hanya satu pihak yang memperjuangkannya. Saat kehamilannya memasuki bulan ke-5, Alia berpikir semuanya akan berubah. Ia berharap kehadiran buah hati mereka bisa melembutkan hati Raka dan Burina, bahwa cinta bisa benar-benar menyatukan mereka. Namun kenyataan justru menjadi tamparan paling menyakitkan dalam hidupnya. Raka dan Burina memutuskan untuk berangkat umrah. Alia yang tengah mengandung tak mungkin ikut, dan ia pun dengan lapang dada membantu biaya keberangkatan mereka, karena cinta dan penghormatannya pada keluarga. Tapi kebenaran yang datang kemudian menghancurkan dunia Alia hingga berkeping-keping. Bukan hanya suaminya telah berselingkuh, tapi selingkuhannya ikut serta dalam perjalanan suci itu, dengan restu dari mertuanya. Yang lebih pahit, semua itu dibayar dari uang hasil jerih payah Alia sendiri. Langit pagi menyapu kota dengan warna jingga lembut. Mentari baru saja terbit. Sinarnya menyusup pelan ke sela-sela tirai jendela kamar utama rumah kecil di bilangan Cinere itu. Di atas ranjang kayu minimalis yang rapi, seorang perempuan tengah sibuk melipat selimut, sambil sesekali menatap suaminya yang masih terlelap. Alia Pramesti tersenyum. Setiap pagi seperti ini selalu membuat hatinya hangat. 5 tahun pernikahan belum mengikis rasa cinta yang ia miliki pada Raka Firmansyah. Pria yang kini tertidur pulas setelah semalam lembur menyelesaikan pekerjaan kantor. Alia lalu turun ke dapur. Aroma kopi hitam dan roti panggang segera mengisi udara. Ia memasak dengan ringan hati, membayangkan senyum Raka saat mencicipi sarapan buatannya nanti. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. "Selamat pagi, sayang," ucap Raka dengan suara serak khas baru bangun tidur. Rambutnya masih berantakan dan wajahnya tampak lelah namun tetap menawan di mata Alia. "Selamat pagi. Sarapan dulu sebelum kamu mandi, ya. Aku buatkan telur dadar keju kesukaanmu." Raka menghampiri Alia dari belakang dan melingkarkan tangannya ke pinggang istrinya. "Kamu terlalu baik buat aku, tahu nggak?" Alia tersenyum tanpa menoleh. "Kamu juga." Mereka duduk berdua di meja makan, menyantap sarapan sambil saling bertukar cerita ringan. Bagi Alia, momen seperti ini jauh lebih berharga dari apapun. Saling mendengarkan, tertawa, dan saling memandang dalam diam. Tanpa kata-kata mewah, hanya kehangatan sederhana yang membuat hati penuh. Rumah mereka memang tidak besar,
Hanya satu lantai dengan 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur mungil yang menyatu dengan ruang makan. Tapi semuanya dibangun dari hasil kerja keras mereka berdua. Setiap sudut rumah memiliki kisah, dari rak buku yang dipasang Raka sendiri, hingga lukisan kecil yang Alia beli di pasar seni. Setiap akhir pekan, mereka selalu punya ritual. Belanja di pasar tradisional pagi-pagi sekali, kemudian memasak bersama di rumah. Kadang-kadang mereka menonton film Korea di malam hari, sambil makan mie instan dan tertawa-tawa hingga larut malam. Mereka memang bukan pasangan sempurna, tapi Alia percaya mereka bahagia, lebih dari cukup. Alia bekerja sebagai analis keuangan di salah satu perusahaan swasta, dan Raka adalah manajer pemasaran di perusahaan properti. Gaji mereka cukup untuk hidup nyaman dan menabung. Mereka sudah punya tabungan pendidikan anak meski belum memiliki momongan saat itu. Bahkan Alia dan Raka memiliki portofolio investasi yang dikelola bersama. Kompak dalam cinta, kompak dalam keuangan. Kamu yakin nggak mau resign aja nanti kalau sudah punya anak? Tanya Raka suatu malam saat mereka sedang membahas rencana jangka panjang. Alia menoleh sambil tersenyum. Aku bisa kerja dari rumah kok. Perusahaanku sudah menyiapkan opsi remote. Tapi kamu nggak keberatan kalau aku tetap kerja. Selama kamu bahagia, aku bahagia, jawab Raka. Aku bangga punya istri sehebat kamu. Kalimat itu begitu sederhana, tapi bagi Alia, itu seperti pelindung dari semua badai dunia. Satu-satunya hal yang sedikit mengusik Alia adalah sikap ibu mertuanya, Bu Rina. Meski tidak pernah benar-benar kasar, Bu Rina selalu bersikap dingin dan menjaga jarak. Ia jarang menanyakan kabar Alia, dan jika mereka bertemu saat lebaran atau acara keluarga, komentar-komentarnya seringkali membuat Alia tak nyaman. Namun Raka selalu menjadi penengah yang baik. Ia tidak pernah membiarkan Alia merasa sendirian. Ibu itu keras luar, lembut dalam, kata Raka suatu kali. Aku tahu mungkin belum bisa bikin kalian deket, tapi sabar ya, sayang. Alia mengangguk. Ia yakin, seiring waktu, semua akan membaik. Karena saat cinta tumbuh dari hati yang tulus, segalanya mungkin. 2 bulan setelah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Alia mulai merasa tubuhnya berbeda. Mual pagi hari, cepat lelah, dan suasana hati yang naik turun. Setelah menunda selama 2 tahun demi memantapkan karier dan keuangan, akhirnya hasil tes PEC itu menunjukkan 2 garis merah tegas. Raka menangis ketika Alia menunjukkan hasilnya. Kita akan jadi orang tua, katanya sambil menggenggam tangan Alia. Mereka memeluk dalam diam, menyadari bahwa hidup mereka akan berubah, tapi mereka siap. Raka menjadi lebih perhatian dari sebelumnya. Ia mengantar jemput Alia ke kantor, memasak sarapan jika Alia terlalu lelah, bahkan rutin memijat kaki istrinya di malam hari. Ia juga menjadi protektif, tak membiarkan Alia mengangkat barang berat, bahkan sekadar berdiri terlalu lama. Aku cuma ingin kamu dan bayi kita sehat, katanya. Alia merasa menjadi wanita paling dicintai di dunia. Semua terasa sempurna, semua terasa benar. Setiap malam Raka akan berbicara pada perut Alia yang mulai membesar. Ia bercerita tentang hari-harinya, tentang keinginannya menjadi ayah yang baik, dan bahkan menyanyi lagu-lagu lucu dengan suara sumbang. Alia selalu tertawa menyaksikan itu. Mereka sudah mulai membeli perlengkapan bayi, bahkan memilih warna cat kamar yang netral, karena belum tahu jenis kelaminnya. Raka ingin semua disiapkan sendiri, tidak menyerahkan semuanya pada orang lain. Kita bangun keluarga ini bersama, ya, ujar Raka suatu malam di antara tumpukan katalog baby shop. Alia menatap suaminya lama-lama. Pria ini adalah rumahnya. Tempatnya kembali. Tempatnya merasa utuh. Ia tidak pernah menyangka akan merasa sebahagia ini setelah begitu banyak luka di masa lalu. Selama kita bersama, aku nggak takut sama apapun, ucap Alia pelan. Raka tersenyum, mencium keningnya, dan menjawab dengan suara lembut, aku juga. Dan malam pun menelan mereka dalam pelukan hangat. Dunia luar begitu jauh,
begitu sunyi, karena cinta mereka terlalu kuat untuk diganggu. Tidak ada yang tampak salah. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Mereka percaya bahwa kebahagiaan ini akan terus berlangsung. Tanpa mereka sadari, badai sudah mulai menggulung di kejauhan. Namun di saat ini, di saat cinta masih sempurna, Alia dan Raka hanya ingin menikmati tiap detiknya. Karena tak ada yang lebih indah dari sebuah keluarga yang dibangun dengan cinta, pengorbanan, dan kepercayaan. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa kepercayaan adalah hal pertama yang akan direnggut dari mereka. Hari-hari berlalu dengan damai. Kehamilan Alia memasuki bulan ketiga, dan setiap pagi rumah kecil mereka di Cinere selalu dipenuhi aroma manis susu hangat dan bubur oatmeal. Raka tetap menjadi suami yang penuh perhatian. Ia bahkan kini lebih rajin menemani Alia ke rumah sakit untuk kontrol kandungan setiap 2 minggu sekali. "Bayinya sehat banget, Bu," kata dokter kandungan mereka sambil menunjukkan hasil USG. "Kita lihat di kontrol selanjutnya ya. Siapa tahu bisa mulai ketahuan jenis kelaminnya." Alia menggenggam tangan Raka yang duduk di sampingnya. Pria itu tersenyum, lalu mengecup pipinya lembut. "Semoga anak kita perempuan, biar kayak kamu. Cantik, pintar, dan keras kepala," kata Raka sambil terkekeh. Alia tertawa, bahagia mendengar gurauan suaminya. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan sikap Raka yang kasar, bukan pula hilangnya perhatian. Justru karena semuanya terlalu sempurna, Alia tidak menyadari bahwa suaminya kini sering keluar rumah lebih lama dari biasanya. "Aku pulang agak malam ya sayang. Ada revisi proposal yang urgent. Klien baru rewel banget," tulis Raka dalam pesan WhatsApp-nya suatu malam. Alia membalas cepat, "Oke, jangan lupa makan, aku tunggu." Dan dia menunggu, sampai malam larut. Kadang Raka baru pulang lewat tengah malam, membawa tubuh lelah dan mata sayu, yang selalu ditutup dengan pelukan dan cerita tentang kerjaan yang makin gila. 1 kali, 2 kali, Alia bisa memahami. Tapi setelah lebih dari 2 minggu Raka terus pulang terlambat, hatinya mulai dipenuhi kekhawatiran. Namun, kekhawatiran itu tak pernah diungkapkan. Alia memilih percaya. Selama ini, Raka selalu bisa diandalkan. Ia bukan tipe pria yang main perempuan. Bahkan saat teman-teman prianya meledek, Raka takut istri, pria itu hanya tertawa dan menjawab, "Bukan takut, aku cuma tahu mana yang penting dalam hidupku." Jadi meski perasaannya mulai tidak tenang, Alia menepis semua itu. Ia yakin, tidak ada yang salah. Tidak mungkin ada yang salah. Suatu siang, ketika Alia sedang istirahat makan di kantor, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya sedikit ragu untuk menjawab. "Ibu Rina." "Iya, Bu." Alia mencoba terdengar ceria. "Besok kamu ada di rumah nggak? Ibu mau mampir. Ada yang mau dibicarain." "Oh, ada, Bu. Saya cuti besok, lagi agak lemas juga." "Oh ya sudah. Ibu kesana siang ya. Sekalian mau lihat kamu." Panggilan itu singkat dan seperti biasa, tanpa hangat. Tapi Alia tak pernah keberatan. Ia justru menganggap setiap kunjungan mertua adalah kesempatan untuk membangun hubungan lebih baik. Keesokan harinya, Bu Rina datang. Mengenakan kebaya modern dan membawa sekotak kecil kue lapis legit. Tapi senyumnya tetap dingin, seperti biasanya. "Ini buat kamu. Ibu bikin sendiri. Biar kamu kuat," katanya. Alia menyambutnya dengan senyum, walau hatinya sedikit kaget. Sejak kapan Ibu Rina peduli sampai-sampai mau buat kue sendiri? Mereka duduk di ruang tamu. Obrolan awal berjalan normal, tentang kehamilan, kontrol dokter, dan pekerjaan Alia yang mulai ditinggalkan sementara. Tapi tak lama, pembicaraan mulai berubah arah. "Kamu tahu nggak, Raka itu dari kemarin cerita kalau dia kepikiran banget soal umrah," ujar Bu Rina sambil menyeruput teh. "Oh ya, Bu?" tanya Alia antusias. "Memang niatnya mau tahun ini?" "Iya, mumpung rezekinya lancar. Katanya dia udah lama pengen umrah bareng ibu. Sekalian kita bisa cari ketenangan rohani." Alia terdiam sejenak. "Bagus, Bu. Saya dukung.
Kalau jadwalnya pas, saya juga dengan wajah gembira. Sayang, aku ada kabar. Aku dan ibu jadi umrah bulan depan. Alia yang sedang menyetrika baju langsung menoleh. Wah, alhamdulillah. Udah daftar travelnya? Udah. Kebetulan dapat promo juga. Tapi, aku pengen minta tolong, ujar Raka sambil duduk di sampingnya. Kamu bantuin aku sama ibu urus biaya umrah ini ya. Aku agak keteteran soalnya ada tagihan proyek baru. Alia menatap suaminya. Iya, aku bantu. Tapi kamu yakin aku nggak bisa ikut? Raka mengelus perut Alia. Kamu tahu sendiri kondisi kamu. Jangan terlalu capek. Fokus jaga bayi kita ya. Dan seperti biasa Alia mengangguk karena dia percaya. Tak lama kemudian, ia mentransfer sejumlah besar uang dari tabungan mereka untuk membiayai perjalanan umrah Raka dan Burina. Ia bahkan ikut mengurus pengurusan paspor, visa, dan koper-koper baru untuk mereka. Hatinya masih percaya bahwa semua ini untuk kebaikan, untuk ketenangan batin keluarga mereka. Namun 1 minggu sebelum keberangkatan, sebuah kalimat kecil dari Raka membuat hati Alia kembali bergetar. Oh ya, aku juga ajak sepupuku dari kampung. Namanya Wati. Kamu nggak keberatan kan? Sepupu? Yang mana ya? Tanya Alia pelan. Yang jarang ke sini. Kasihan dia. Belum pernah ke luar negeri. Aku pengen berbagi rezeki. Alia terdiam. Sesuatu terasa tidak tepat. Tapi ia tak mau dianggap curiga berlebihan. Lagi pula, Raka tidak pernah memberinya alasan untuk tidak percaya. Selama ini, ia selalu jujur, selalu pulang, selalu ada. Jadi seperti sebelumnya ia berkata, kalau kamu yakin aku percaya. Dan kalimat itulah yang menjadi penanda bahwa kepercayaannya akan diuji dengan cara yang paling kejam. Hari keberangkatan tiba. Alia membantu Raka dan Burina menyiapkan koper, dokumen perjalanan, dan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Wajahnya tetap tersenyum, meskipun hatinya diliputi rasa sepi yang tak bisa ia jelaskan. Ini pertama kalinya Raka akan pergi jauh darinya sejak mereka menikah, dan kali ini ia bahkan sedang mengandung anak pertama mereka. Sayang, kamu jaga diri ya. Jangan capek-capek. Ucap Raka sambil memeluk Alia pelan, mengelus perutnya. Aku cuma 2 minggu, nanti pulang bawa oleh-oleh banyak. Alia tersenyum sambil mengangguk. Doakan bayi kita juga, ya. Semoga sehat terus sampai lahir. Mereka berpamitan di bandara. Alia mengantar hingga ruang tunggu keberangkatan, lalu memeluk suaminya sekali lagi, mencoba menahan air mata. Ia menatap wajah Raka lama-lama. Dalam hatinya ia berkata, kalau saja aku tahu ini akan menjadi momen terakhir, aku melihatmu dengan kepercayaan penuh. Dan akhirnya, Raka pun menghilang di balik pintu boarding bersama ibunya dan sepupu kampung yang katanya bernama Wati. Seorang wanita muda dengan wajah manis dan mata yang tampak menyembunyikan sesuatu. Hari-hari pertama setelah keberangkatan Raka, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Alia mengisi waktu dengan membaca buku tentang kehamilan, menonton serial kesukaan, dan sesekali menelepon Raka. Tapi entah kenapa, beberapa hari belakangan, suaminya mulai jarang merespons pesan dan sering tidak mengangkat panggilan. Sayang, kamu lagi di mana? Udah makan belum? Tak ada balasan. Alia mencoba menenangkan diri. Ia tahu, umrah bukan seperti liburan. Mungkin Raka sedang fokus beribadah. Tapi, sesuatu tetap terasa janggal. Suaminya bahkan tidak lagi mengirim foto-foto seperti biasa. Hanya 1-2 kali, itu pun tampak formal. Bukan seperti gaya Raka yang biasanya suka bercanda lewat foto. Lalu, sebuah pesan masuk dari sahabatnya, Nia. Nia. Al, kamu nggak lihat instastory cewek itu? Alia, cewek siapa? Nia. Itu loh, yang kamu pernah curiga, yang Raka suka komenin IG-nya. Namanya Vina. Dia lagi umrah juga. Dan kayaknya bareng Raka dan ibu mertuamu. Alia langsung membuka Instagram. Akun itu terkunci.
Tapi beruntung, Nia sudah mengcapture semua story yang diunggah si wanita itu. Alia tak bisa bernapas. Dalam salah satu foto, tampak Raka mengenakan ihram, berdiri di depan Ka'bah, dan di sebelahnya, tanpa jarak, adalah wanita muda itu. Wanita yang sama yang pernah ia lihat di notifikasi komentar Instagram Raka, yang dulu dikatakan hanya teman kerja. Di video lainnya, mereka duduk berdua di restoran hotel, tertawa. Raka menyuapi wanita itu potongan kurma sambil tertawa-tawa. Di latar belakang, Burina tampak menyaksikan tanpa keberatan. Alia ingin menjerit, tapi tubuhnya membeku. Semua yang ia takutkan benar-benar terjadi. Air matanya jatuh satu-satu. Tangannya gemetar saat membuka folder rekening bank di laptopnya. Rekening yang biasa digunakan untuk keperluan keluarga. Di sana, tercatat semua transaksi. Dari pembayaran travel, pembelian koper Samsonite, bahkan biaya tambahan akomodasi hotel bintang 5. Semua dibayar oleh Alia. Ia membiayai perjalanan suaminya dan mertuanya, dan selingkuhan suaminya, jantungnya terasa ditikam. Tapi di balik rasa sakit, muncul sesuatu yang lebih besar, kesadaran. Alia menatap pantulan dirinya di cermin ruang tamu. Perempuan itu bukan lagi istri yang naif dan penuh percaya. Bukan lagi korban dari pengkhianatan. Perempuan di cermin itu adalah Alia yang baru. Dan Alia yang baru tidak akan diam. Alia mengambil tas dokumennya. Ia adalah pemilik resmi dari hampir semua fasilitas keuangan yang selama ini digunakan keluarga. Rekening utama Raka, kartu kredit Raka dan Burina, serta akun e-wallet dan layanan pembayaran internasional. Dengan tenang, Alia menelepon bank. Selamat siang. Saya ingin memblokir semua kartu kredit atas nama Raka Firmansyah dan Rina Setianingsih. Saya pemilik utama dan penjamin keuangan keduanya. Baik, Bu. Kami konfirmasi ada transaksi aktif dari Arab Saudi. Anda yakin ingin memblokir semuanya? Alia tersenyum kecil, walau air matanya masih mengalir. Ya, blokir semua sekarang. Satu persatu, akses keuangan mereka ditutup. Alia bahkan menonaktifkan aplikasi M-Banking dan e-wallet yang terhubung ke rekeningnya. Uang tunai yang mereka bawa tidak akan cukup untuk 2 minggu hidup nyaman di Tanah Suci dengan niat liburan spiritual. Setelah semua selesai, Alia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak kabar itu ia terima, ia bisa bernapas lega. Selamat menikmati umrahmu, bisiknya. Dengan rasa malu yang tak akan pernah kau lupakan. 3 hari kemudian, telepon Alia berdering. Nama Raka terpampang di layar. Alia tidak mengangkat. Pesan-pesan mulai masuk. Raka, sayang, kenapa ATM aku diblokir? Raka, Alia, tolong ini darurat. Aku nggak bisa tarik uang. Kamu bisa bantu nggak? Burina, Alia, ini ibu. Kenapa rekening kami ditutup? Kami nggak bisa bayar hotel. Kamu jangan main-main. Alia membaca semuanya. Matanya masih sembab, tapi sorotnya tajam. Ia mengetik pelan. Alia, silakan minta bantuan ke sepupu kampung kalian. Dan ia mematikan ponselnya. 2 minggu kemudian, Raka dan Burina kembali ke Jakarta dalam kondisi mengenaskan. Wajah mereka kusut, pakaian kusam. Alih-alih liburan rohani, mereka justru mengalami kehinaan di negeri orang. Tidak ada makan enak, tidak ada tidur nyaman. Semua rencana mewah berubah jadi bencana. Ketika sampai di depan rumah, mereka tertegun. Pagar rumah itu digembok. Di depan pintu tertempel kertas. Rumah ini sudah dijual. Kontak pemilik baru jika perlu. Raka panik. Ia menelepon Alia. Berkali-kali. Tidak diangkat. Sampai akhirnya seseorang keluar dari rumah sebelah dan menyerahkan amplop putih yang dititipkan oleh Alia. Di dalamnya ada 2 lembar, surat perceraian dan fotokopi bukti perselingkuhan. Dan di balik kertas itu ada tulisan tangan. Terima kasih sudah mengajarkan aku arti kehilangan. Kini, aku tahu bagaimana rasanya bebas. 2 hari setelah kedatangan Raka dan Burina dari Tanah Suci, suasana di depan rumah yang pernah mereka tinggali tampak kacau. Raka duduk di pinggir trotoar,
Wajahnya kusut, matanya sembab, dan rambutnya acak-acakan. Di sebelahnya, Bu Rina mondar-mandir tak sabar. Telepon genggamnya terus-menerus mencoba menghubungi seseorang yang tak kunjung mengangkat. "Alia, ini ibu. Kamu mau main sampai kapan? Buka pintu rumah ini. Ini rumah kita," teriak Bu Rina sambil memukul pagar. Seorang satpam perumahan menghampiri dengan raut cemas. "Maaf, Bu. Rumah ini sudah bukan milik Anda lagi. Pemilik barunya akan pindah minggu depan." "APA, Bu Rina membelalak." Raka terdiam. Tangannya menggenggam lembaran surat dari amplop yang ia terima kemarin. Surat gugatan cerai yang ditandatangani pengacara Alia, lengkap dengan bukti-bukti perselingkuhan, foto-foto, tangkapan layar percakapan, dan transaksi keuangan yang menunjukkan aliran dana dari Alia ke semua kebutuhan umrah mereka bertiga. Ia tak bisa mengelak. Semua sudah terbuka. Tak ada ruang untuk berbohong. 3 hari setelah itu, mereka bertemu di kantor pengacara Alia. Ruangan modern yang sunyi itu menjadi saksi bisu dari akhir sebuah hubungan yang dulu dianggap Raka sebagai rumah yang tak akan goyah. Alia datang dengan mengenakan gamis putih bersih. Perutnya yang membesar terlihat jelas, dan raut wajahnya tegas. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya kesejukan yang mengintimidasi. Raka berdiri. "Sayang, tolong. Ini cuma kesalahan. Aku khilaf. Kita masih bisa perbaiki semua." Alia hanya menatapnya dalam diam, lalu duduk di kursi yang disediakan pengacaranya. Pengacaranya membuka map. "Bapak Raka, Ibu Alia sudah melengkapi seluruh bukti hukum yang diperlukan. Perselingkuhan, penyalahgunaan keuangan, dan penelantaran secara emosional selama kehamilan. Semua syarat gugatan perceraian telah terpenuhi." "Aku bisa berubah," Raka membantah. "Aku salah, aku ngaku. Tapi aku masih sayang Alia. Aku masih ingin jadi ayah buat anak kami." "Kamu tidak akan pernah benar-benar menjadi ayah," ucap Alia pelan, namun tajam. "Bahkan sebelum anak kita lahir, kamu sudah memilih wanita lain untuk kau bawa ke tempat suci. Dan ibumu membiarkannya terjadi." Bu Rina, yang duduk di kursi seberang, membalas dengan nada tinggi. "Jangan sok suci, Alia. Kamu pikir kamu siapa bisa mengatur semuanya? Kamu yang bikin anakku tertekan. Kamu yang kerja terus, tidak pernah ngurus suami." Alia mengangguk kecil. "Saya kerja untuk keluarga ini, untuk membayar semua kebutuhan kalian, termasuk perjalanan kalian ke Tanah Suci, yang kalian gunakan untuk berzina." Suasana ruangan seketika membeku. Raka terdiam. Bu Rina pun menunduk, wajahnya merah padam. "Mulai hari ini, semua yang kalian anggap milik kalian, sudah aku lepaskan," lanjut Alia. "Rumah sudah aku jual. Rekening yang selama ini aku pegang sudah aku tutup. Akses kalian ke semua fasilitas hilang." "Lalu kami harus tinggal di mana?" Bu Rina berteriak. "Itu bukan urusan saya lagi," jawab Alia, tegas. "Karena kalian sudah memilih siapa yang kalian anggap keluarga." 2 minggu setelah pertemuan itu, putusan pengadilan keluar. Perceraian dinyatakan sah. Hak asuh anak sepenuhnya diberikan pada Alia, dan karena semua harta berada atas nama Alia sejak awal, Raka tidak mendapatkan apapun. Ia keluar dari pengadilan dengan kepala tertunduk. Beberapa wartawan yang mendengar isu tentang Alia, yang dikenal sebagai profesional keuangan ternama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam. Tapi Alia hanya berkata satu kalimat. "Saya tidak balas dendam. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya." Dan publik mulai berpihak padanya. Setelah perceraian, Raka mencoba kembali ke kantornya. Namun, dunia sudah berubah. Alia, dengan koneksi luasnya di dunia profesional, mengirimkan laporan etika dan laporan penggunaan dana pribadi perusahaan yang dilakukan Raka untuk kepentingan pribadi selama bertahun-tahun, termasuk untuk wanita lain yang ia bawa umrah. Tak lama kemudian Raka dipanggil HRD.
Dalam waktu seminggu, ia dipecat tanpa pesangon. Bu Rina pun mulai terpuruk. Rumah warisan yang ia tempati sebelumnya sudah digadaikan diam-diam oleh Raka untuk membayar utang kartu kredit sebelum umrah. Kini, mereka berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Uang semakin menipis. Semua kenalan menjauh. Reputasi mereka hancur. Dan saat mereka mencoba menghubungi Vina, wanita muda yang mereka bawa umrah, mereka hanya menerima blokir di semua media sosial. Kalian pikir dia benar-benar cinta? Gumam Alia saat mendengar kabar itu dari teman lamanya yang masih mengamati media sosial Vina. Perempuan macam itu hanya mau hadiah dan kemewahan. Ketika kalian sudah tak punya apa-apa, dia pergi. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Alia sedang menyusui bayinya yang baru lahir ketika bel pintu rumahnya berbunyi. Rumah baru yang ia beli setelah menjual rumah lama, rumah yang dibangunnya bersama Raka, kini terasa lebih hangat, lebih damai. Ia membuka pintu perlahan. Di depan sana, Raka dan Bu Rina berlutut dalam hujan. Wajah mereka basah dan penuh luka. Alia, maafkan kami. Kami salah. Kami hancur. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Alia diam sejenak. Anaknya menggeliat di pelukannya. Ia memandang wajah bayi itu. Wajah yang polos, bersih, dan penuh harapan. Dulu aku datang ke keluarga kalian dengan niat baik. Aku ingin diterima, dicintai, dianggap keluarga, katanya pelan. Tapi kalian mengusir aku dengan cara paling kejam. Raka menangis. Aku bodoh, Sal. Tolong beri aku kesempatan. Kesempatan sudah habis, jawab Alia sebelum menutup pintu perlahan. Tanpa emosi, tanpa dendam, tanpa amarah. Hanya ketegasan seorang ibu yang melindungi anaknya dari masa lalu yang menyakitkan. Rumah baru Alia berada di daerah yang jauh dari lingkungan lamanya. Sebuah kluster kecil yang nyaman di pinggiran kota, dengan halaman mungil, cahaya matahari hangat di pagi hari, dan suara angin sore yang tenang. Ia memilih tempat itu bukan hanya karena lokasinya aman dan sejuk, tapi karena di sanalah ia merasa bebas. Tidak ada kenangan pahit di tiap sudutnya. Tidak ada bayangan wajah suami yang berbohong, atau mertua yang memandang sinis. Rumah itu adalah awal baru. Tempat Alia melahirkan kembali hidupnya. Pagi itu, saat usia kehamilannya memasuki minggu ke-37, Alia merasa nyeri yang tidak biasa di bagian bawah perut. Bukan kontraksi palsu seperti biasanya. Kali ini lebih dalam, lebih tajam. Ia memejamkan mata, memegang kursi makan untuk menahan sakit yang menjalar perlahan. Ia tahu, waktunya tiba. Alia tidak panik. Ia sudah mempersiapkan semuanya dengan rapi. Tas rumah sakit, dokumen penting, pakaian bayi, hingga pengasuh paruh waktu yang ia bayar khusus untuk menemaninya selama proses persalinan. Tak ada keluarga yang menemani. Tak ada suami yang menggenggam tangannya. Tapi ia tidak sendiri, karena di dalam tubuhnya ada seorang makhluk kecil yang telah ia jaga dengan seluruh cinta dan perjuangan. 8 jam kemudian, suara tangis bayi menggema di ruang bersalin. Perempuan itu menatap ke arah bayi mungil yang kini ada di dadanya. Matanya membasah, bukan karena lemah, tapi karena bahagia. Tangis yang dulu karena pengkhianatan, kini berganti menjadi tangis syukur. Kamu datang di saat yang tepat, Nak. Saat Mama sudah siap menyambutmu dengan kekuatan, bukan luka. Ia menamainya Aruna, yang berarti cahaya pagi. Karena setelah malam panjang yang penuh gelap, Aruna adalah sinar pertama yang membuat segalanya terasa hidup kembali. 6 bulan berlalu setelah Aruna lahir. Alia kini menjadi ibu tunggal yang aktif, disiplin, dan penuh perhitungan. Ia kembali bekerja di kantor konsultan keuangan tempat ia pernah menjadi direktur operasional. Kini, sebagai managing partner, semua mata di industri memandangnya dengan respek. Kasus perceraian dramatis yang sempat tersebar di kalangan profesional tidak membuat reputasinya hancur. Justru sebaliknya, banyak klien yang mengaguminya karena keberanian dan ketegasannya.
Tak sedikit pula yang menawarkan kerjasama dan investasi. Kalau kamu bisa berdiri lagi setelah semua itu, kamu bisa menghadapi apapun, kata salah satu rekan bisnisnya dalam pertemuan. Tapi bagi Alia, uang dan kekuasaan bukan lagi motivasi utama. Sekarang, semua ia lakukan demi Aruna. Setiap pagi, ia bangun pukul 5, menyiapkan sarapan, memompa ASI untuk stok di rumah, dan menyiapkan jadwal kerja fleksibel, agar tetap bisa menemani anaknya tumbuh. Tak ada lagi waktu terbuang untuk meratap, tak ada ruang lagi untuk dendam. Suatu siang, asisten pribadinya masuk ke ruangan membawa dokumen dan sebuah amplop tanpa nama. Ada seseorang titipkan ini, Bu. Dia tidak mau menyebut nama. Alia membuka amplop itu. Isinya adalah CV Raka. Di dalamnya ada surat lamaran kerja yang ditujukan ke perusahaan yang kini dipimpin oleh Alia. Alia tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Jadi dia benar-benar jatuh sedalam itu, sampai harus kembali meminta bantuanku. CV itu rapi, tapi terlihat jelas bahwa Raka tidak punya pekerjaan tetap sejak lebih dari setahun. Semua perusahaan yang ia lamar menolaknya. Bahkan di media sosial profesional, ia tidak lagi aktif. Namanya sudah tenggelam di bawah reputasi yang ia hancurkan sendiri. Alia mengembalikan amplop itu ke meja. Bu, apakah perlu kami proses? Tanya asistennya. Bakar saja, jawab Alia singkat. Dan kalau dia kirim lagi, tolong bilang, saya tidak sedang membuka lowongan untuk pria tidak tahu diri. Malam itu, ketika Alia sedang menyuapi Aruna bubur wortel, bel rumahnya berbunyi. Di depan pagar, seorang kurir berdiri sambil membawa kotak kecil. Bu Alia, ini ada titipan dari seseorang bernama Bu Rina. Alia menerimanya. Di dalamnya ada sepucuk surat tangan dan sebuah liontin emas yang dulu ia berikan kepada Bu Rina saat ulang tahun pernikahan mereka. Surat itu berisi permintaan maaf panjang, penuh air mata yang hanya tertulis lewat tinta. Alia, kami sudah kehilangan semuanya. Aku kehilangan anak yang dulu mencintaimu. Kami kehilangan rumah, harga diri, bahkan harapan. Tolong, jika tidak untuk kami, maafkan demi cucumu. Izinkan kami sekadar melihatnya dari jauh. Alia menutup surat itu. Ia menatap Aruna yang kini tersenyum ceria di kursi makan. Kalau mereka ingin melihatmu, biarlah dari kejauhan. Karena mereka sudah pernah begitu dekat dan tetap memilih menyakitiku. Ia menyimpan liontin emas itu. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua luka pantas diberi ruang kedua. Kini, setiap malam, Alia duduk di teras rumahnya. Angin malam membelai rambutnya, dan Aruna tertidur pulas di pelukannya. Ia menatap langit. Hidup memang pernah menghancurkannya, tapi ia tidak tinggal dalam reruntuhan. Ia membangun ulang, dari dasar yang lebih kuat, dari cinta pada diri sendiri, dari kekuatan sebagai ibu, dan dari kebebasan sebagai perempuan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa, aku tidak butuh siapa-siapa untuk bahagia. Aku cukup, aku utuh. Aku adalah rumah untuk diriku sendiri dan anakku. Pagi itu hujan turun tipis. Kota seperti sedang memeluk bumi dalam diam. Alia duduk di balkon rumahnya dengan secangkir teh hangat. Aruna yang berusia 8 bulan tertidur di gendongan kain yang membalut dadanya. Pandangan Alia menerawang. Sudah hampir setahun sejak semuanya runtuh. Tapi bukan luka yang tersisa, melainkan keberanian. Ia telah melewati puncak badai, dan sekarang ia mulai melihat mereka yang masih terjebak di tengahnya. Di luar sana, Alia tahu ada banyak perempuan yang nasibnya seperti dirinya dulu. Terjebak dalam hubungan yang tak setara, dimanfaatkan, dihina, dan dikorbankan atas nama cinta atau keluarga. Alia menarik napas dalam. Aku tidak bisa diam. Aku sudah keluar dari neraka. Sekarang aku akan bantu mereka yang masih terbakar. 2 bulan kemudian, dengan dana pribadi dan bantuan dari kolega yang percaya padanya, Alia meresmikan ruang Aruna.
sebuah komunitas online dan offline yang menyediakan konsultasi hukum gratis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan, dukungan psikologis dan konseling trauma, pelatihan keuangan mandiri untuk perempuan, LAN program pelatihan kerja dan beasiswa anak korban kekerasan rumah tangga. Kenapa dinamai Ruang Aruna? Karena bagi Alia, Aruna bukan hanya anaknya, tapi simbol awal yang baru. Setiap perempuan berhak mendapatkan satu cahaya yang lahir setelah malam terkelam. Saat acara peluncuran Ruang Aruna, banyak yang hadir. Beberapa adalah klien Alia yang dulu ia bantu sebagai konsultan. Beberapa adalah perempuan yang dulu hanya mengenalnya dari pemberitaan media. Seorang ibu 2 anak berdiri dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya dulu mau bunuh diri setelah ditinggal suami dengan wanita lain. Tapi saya lihat kisah Ibu Alia. Saya bangkit. Sekarang saya punya usaha kecil sendiri. Terima kasih sudah jadi cahaya, Bu." Alia tak bisa menahan air matanya. Ia kini tahu lukanya tidak sia-sia. Suatu sore, Alia sedang mengisi sesi daring finansial sehat untuk perempuan ketika asistennya masuk dengan raut gelisah. "Bu, ada 2 tamu datang. Tidak ada janji, tapi mereka memaksa ingin bertemu langsung." "Siapa?" "Raka dan Bu Rina." Alia menghela napas, perlahan melepaskan headsetnya. Sudah lama ia tidak melihat wajah mereka secara langsung. Tapi kali ini, ia siap. Mereka menunggu di ruang tamu kantor Ruang Aruna. Penampilan mereka jauh berbeda dari yang Alia ingat. Raka tampak kurus, wajahnya tirus, dengan sorot mata kosong. Bu Rina mengenakan kerudung kusam, tubuhnya gemetar. "Alia, kami tahu ini keterlaluan, tapi kami benar-benar tak punya siapa-siapa lagi," kata Raka perlahan. Alia duduk tenang. "Apa maumu, Raka?" "Pekerjaan, atau apapun. Kami rela melakukan apa saja, bahkan jadi OB di kantor ini pun tak apa. Yang penting bisa makan, bisa bertahan." "Dan kenapa aku harus membantumu sekarang?" tanyanya, menatap lurus ke matanya. Raka terdiam. Bu Rina mencoba menjawab, suaranya lirih. "Karena kamu satu-satunya yang pernah peduli, dan kami menyesal, Alia. Setiap malam aku mendoakanmu, setiap malam aku menangisi perbuatanku." Alia menatap mereka lama, lalu berkata, "Penyesalan tidak mengembalikan kepercayaan." Ia berdiri, mengambil sesuatu dari laci. Sepucuk surat berisi alamat lembaga sosial dan panti bantuan yang selama ini menjadi mitra Ruang Aruna. "Aku tidak akan mempekerjakan kalian, tapi aku akan berikan satu rujukan tempat tinggal dan pelatihan kerja. Tapi hanya 1 kali. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku tidak ingin anakku tumbuh membenci." Raka menerima kertas itu dengan gemetar, matanya berkaca-kaca. Alia menambahkan, "Setelah ini, jangan datang lagi, jangan ganggu hidup kami. Penebusan tidak selalu berarti kembali ke masa lalu. Kadang cukup dengan tidak mengulang kesalahan yang sama kepada orang lain." Mereka berdua bangkit berterima kasih berulang kali sebelum keluar dari ruangan. Alia berdiri di jendela, menatap punggung 2 orang yang dulu nyaris menghancurkan hidupnya. Kali ini, ia tidak merasa ingin membalas. Ia hanya merasa bebas. Ruang Aruna berkembang. Dari komunitas kecil, kini menjelma menjadi gerakan. Banyak perempuan bergabung. Korban kekerasan rumah tangga, perempuan yang diceraikan tanpa harta sepeser pun, hingga ibu muda yang dibuang saat hamil. Alia melatih mereka, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk mandiri dan menang. Ia mengajarkan cara membuka usaha kecil, mengelola keuangan, menulis resume, bahkan mengelola media sosial untuk branding diri. Dan setiap malam, ketika ia pulang, Aruna akan menyambutnya dengan senyuman dan pelukan. "Mama pergi bukan untuk jauh dari kamu, tapi untuk memastikan kamu tumbuh di dunia yang lebih adil untuk perempuan." Aruna balita yang belum mengerti kata-kata itu hanya akan tertawa, tapi satu hari nanti ia akan membaca semua ini dan tahu bahwa ibunya adalah perempuan yang tidak tinggal diam saat disakiti.
tapi melangkah dan menuntun orang lain ikut melangkah. Pagi itu, matahari menyelinap lembut lewat jendela kamar Aruna. Alia sedang memakaikan baju pada anaknya yang kini sudah bisa berjalan sedikit-sedikit, walau masih terhuyung-huyung. "Pelan-pelan, nak," ujarnya sambil tertawa kecil. Aruna menunjuk ke arah sepatu kecilnya dan berseru, "Jalan, Mama, jalan." Alia tersenyum. "Iya, kita jalan, tapi Mama rapikan rambut kamu dulu." Hari itu, Alia dijadwalkan menjadi pembicara utama di acara forum bisnis dan kepemimpinan wanita yang dihadiri puluhan tokoh nasional. Ini bukan pertama kalinya ia naik panggung, tapi tetap saja, rasa gugupnya tak hilang. Namun kini ia bukan hanya naik panggung sebagai seorang profesional. Ia tampil sebagai perempuan yang pernah dihancurkan dan memilih untuk membangun ulang dirinya. Di sela acara, saat Alia sedang mengambil minuman di pojok ruangan, seorang pria menghampirinya. Raut wajahnya tenang, dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Tidak ada gombal, tidak ada tatapan menilai, hanya ketulusan. "Maaf, Ibu Alia ya?" tanyanya sopan. Alia menoleh. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" "Saya Adnan. Saya salah satu pengurus yayasan pendidikan untuk anak-anak yatim. Kami sempat bekerja sama dengan Ruang Aruna bulan lalu. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih langsung. Banyak anak di asrama kami terbantu." Alia mengangguk. "Terima kasih juga sudah mempercayai kami." Adnan tersenyum, hendak pergi, tapi berhenti sejenak. "Kalau tidak keberatan, saya ingin ajak Bu Alia minum kopi, kapan-kapan. Bukan sebagai pengurus yayasan, tapi sebagai laki-laki yang sangat menghargai keberanian ibu." Alia terdiam sejenak. Dulu ia akan langsung menolak. Takut, ragu, belum siap. Tapi kini, hidupnya sudah tidak dikuasai trauma. Ia tidak lagi melihat laki-laki sebagai ancaman, tapi juga tidak butuh validasi mereka. Ia memilih dengan sadar. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum lembut. "Saya tidak keberatan. Tapi kita bawa Aruna ya. Dia tidak pernah jauh dari saya." Adnan tertawa kecil, dengan senang hati. 2 minggu kemudian, mereka bertemu di sebuah taman kota, bukan restoran mewah atau lounge eksklusif. Adnan datang membawa boneka tangan lucu yang langsung membuat Aruna tertawa-tawa di pelukan ibunya. Alia mengamati. Tidak ada niat menggoda. Tidak ada upaya mendekati Aruna hanya untuk mengambil hati Alia. Semuanya terasa natural. Mereka duduk di bangku taman, mengobrol tentang banyak hal. Bukan hanya soal luka masa lalu, tapi soal harapan, buku favorit, mimpi yang belum tercapai, dan ketakutan yang masih kadang menghantui di malam hari. Adnan tidak menyepelekan, tidak menyela, tidak berusaha menjadi penyelamat. Ia hanya mendengarkan. "Semua orang bilang saya kuat," kata Alia suatu waktu. "Tapi mereka tidak tahu, saya sering merasa takut. Takut gagal. Takut tidak cukup untuk Aruna." Adnan memandangnya. "Kalau kamu merasa takut, berarti kamu masih manusia. Tapi kamu memilih tetap jalan walau takut. Itu bukan cuma kuat, itu luar biasa." Alia tertawa kecil. "Jangan terlalu manis. Saya sudah trauma dengan kata-kata manis." "Tenang, saya lebih suka jadi nyata daripada manis." Alia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang didekati. Ia merasa dihargai. Hubungan mereka berkembang perlahan. Alia tidak langsung membuka hati sepenuhnya. Ia tetap membatasi diri, menjaga ruangnya, memastikan Adnan benar-benar konsisten. Adnan tidak pernah mendesak. Ia hadir saat dibutuhkan, tapi juga menghormati saat Alia butuh waktu sendiri. Suatu hari, Alia memperkenalkan Adnan pada tim Ruang Aruna. Mereka makan siang bersama di ruang komunitas. Setelah Adnan pergi, salah satu stafnya berbisik, "Bu, kayaknya beliau serius ya?" Alia tersenyum tipis. Kalau dia tidak serius, dia tidak akan bertahan sejauh ini. Tapi yang lebih penting, kalau dia tidak menghargai,
Dia tak akan pernah saya beri ruang. Di sudut kota yang berbeda, Raka duduk sendiri di warung kopi kecil. Ia menatap layar ponsel kosong. Akun media sosial Vina sudah lama hilang. Ibunya kini tinggal di rumah kontrakan yang hampir rubuh. Tak ada lagi kartu kredit. Tak ada lagi mobil. Ia mencoba membuka akun LinkedIn dan mengetik, "Mantan manajer operasional, siap bekerja keras dan belajar kembali." Tapi tak ada yang membaca. Tak ada yang peduli. Dan saat ia iseng mengetik nama Alia W. Pramesti di mesin pencari, muncul berita terbaru. Pendiri Ruang Aruna, Alia Pramesti, diduga sedang menjalin hubungan dengan pengurus Yayasan Pendidikan Anak. Warganet dukung Alia temukan cinta yang baru dan sehat. Raka mematikan ponselnya. Ia menyesal. Tapi penyesalan, seperti kata Alia dulu, tidak cukup untuk menebus pengkhianatan. Di malam itu, Alia duduk di balkon rumahnya. Aruna sudah tidur di kamar. Di sampingnya, Adnan menyeruput teh hangat, keduanya menikmati senyap yang menenangkan. "Alia," kata Adnan, "kalau suatu saat aku melukai hatimu, bukan karena niat, tapi karena ketidaksadaran, tolong katakan. Aku ingin belajar mencintaimu dengan cara yang kamu butuh, bukan cuma yang aku tahu." Alia memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Aku tidak butuh cinta yang membuatku sempurna. Aku hanya butuh cinta yang tidak menyuruhku melupakan siapa aku sebenarnya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Alia memeluk seseorang. Bukan karena ia butuh diselamatkan, tapi karena ia siap menerima kasih yang sehat dan setara. Suatu pagi yang cerah di akhir pekan, Alia sedang menyuapi Aruna di teras belakang rumahnya. Anak itu tertawa ceria setiap kali sendok kecil yang penuh bubur ayam mendekati mulutnya. Di dalam rumah, Adnan sedang membantu merapikan ruang tamu. Ini adalah akhir pekan pertama mereka menghabiskan waktu sebagai keluarga kecil yang belum bernama, tapi sudah terasa saling memiliki. Ketukan di pintu gerbang menyela momen tenang itu. Asisten rumah tangga Alia membuka, lalu masuk dengan raut canggung. "Bu, ini. Ada wartawan infotainment yang mau wawancara. Mereka bawa kameramen juga. Katanya soal hubungan ibu dan Pak Adnan." Alia mengerutkan kening. "Siapa yang kasih tahu?" "Mungkin dari postingan yang kemarin, Bu. Waktu Bu Alia unggah foto Aruna, ada juga Pak Adnan di pojok gambar." Alia menatap ponselnya. Puluhan notifikasi masuk. "Cepet banget move on ya Bu Alia Pramesti." Kasihan anaknya gonta-ganti figur ayah. Itu pacar baru? Kapan nikahnya? Atau udah nikah diam-diam?" Pantesan suaminya selingkuh. Lihat sekarang juga udah main sama cowok lain. Alia menarik napas panjang. Hatinya tidak bergetar karena tuduhan, tapi karena kecewa pada betapa kejamnya opini publik terhadap perempuan yang berani bangkit. Di ruang komunitas Ruang Aruna keesokan harinya, beberapa peserta program bertanya dengan nada khawatir, "Bu, apa Ibu nggak takut kehilangan dukungan sponsor karena gosip itu?" "Saya dengar salah satu donatur mempertimbangkan ulang, Bu," ujar staf komunikasi dengan ragu. Alia menatap mereka satu persatu. "Kalau pendukung kita hanya berdiri karena saya dianggap suci dan tak tersentuh, maka mereka bukan pendukung sejati. Mereka hanya penonton yang cari hiburan." Semua terdiam. Alia melanjutkan, "Saya tidak minta dihormati karena saya janda atau ibu tunggal. Saya ingin dihormati karena saya manusia. Dan sebagai manusia, saya punya hak untuk mencintai, gagal, bangkit, mencintai lagi, tanpa izin siapapun." Ibu Adri menatap stafnya. "Mulai sekarang, kita tidak akan menjawab satupun pertanyaan media soal kehidupan pribadi saya. Tapi kita akan buat satu pernyataan resmi." 3 hari kemudian, akun resmi Ruang Aruna merilis pernyataan yang ditulis langsung oleh Alia. "Saya Alia W. Pramesti, seorang ibu dari 1 anak, pendiri Ruang Aruna, dan penyintas dari rumah tangga yang penuh pengkhianatan. Saya mencintai lagi. Bukan karena saya kurang, tapi karena saya penuh. Saya tidak memilih pasangan karena saya lemah, tapi karena saya ingin berjalan bersama seseorang yang menghargai, bukan menyelamatkan.
Anak saya, Aruna, tumbuh dengan cinta, bukan drama. Dan saya berjanji, ia akan tahu bahwa ibunya mencintai dengan sadar, bukan dengan luka. Jadi kepada publik yang bertanya, menghakimi, atau mencibir, saya tidak hidup untuk menyenangkan persepsi Anda tentang bagaimana seharusnya perempuan yang pernah disakiti bersikap. Saya hidup untuk diri saya, untuk anak saya, dan untuk mereka yang ingin belajar berdiri, tanpa merasa harus jadi sempurna dulu. Kita boleh jatuh, tapi kita tidak harus mati di tempat yang sama. Hormat saya, Alia Budi Pramesti. Pernyataan itu meledak di media sosial. Ratusan ribu likes, puluhan ribu komentar positif. Banyak perempuan merasa terwakili. Banyak penyintas DM Alia diam-diam, mengatakan mereka merasa diangkat oleh kata-katanya. Bahkan beberapa tokoh publik, aktivis perempuan, dan tokoh agama moderat memberi dukungan terbuka. Cinta bukan pelanggaran moral, tapi menyembunyikan perempuan dalam sangkar sosial. Itulah kekerasan sebenarnya. Di tengah semua itu, Adnan tetap tenang. Ia tidak merasa bangga karena mendapatkan Alia. Ia justru menjaga jarak dari perhatian berlebih. Kalau kamu butuh waktu sendiri, aku mengerti, katanya pada Alia saat gosip memuncak. Tapi Alia hanya menatapnya dan berkata, "Dulu aku butuh waktu sendiri karena aku hilang. Sekarang aku tidak butuh sendiri, karena aku tahu siapa aku. Dan kamu tidak membuatku lupa." Mereka berdua tertawa. Di balik segala badai luar, ada rumah yang mereka bangun dari kepercayaan. Di ruang sempit kontrakan mereka, Raka dan Burina menonton tayangan berita yang membahas pernyataan Alia. Burina mendengus. "Lihat makin tinggi aja dia sekarang. Perempuan kok berani begitu terbuka ngomong soal laki-laki?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap layar kosong. Karena di hatinya ia tahu, dulu ia punya wanita sekuat itu. Tapi ia sendiri yang menghancurkannya. Dan kini Alia tak hanya kembali berdiri, ia terbang. Langit pagi itu sendu. Awan-awan menggantung di atas bumi seperti enggan bergerak, membiarkan embun jatuh perlahan ke daun-daun yang menggigil. Alia mengemudi perlahan, menyusuri jalan kecil yang membawa kenangan dari masa lalu. Aruna tertidur di kursi bayi belakang, dan di kursi penumpang ada sebuket bunga mawar putih yang ia beli sebelum berangkat. Sudah bertahun-tahun sejak ia terakhir kali ke sana. Bukan karena lupa, tapi karena tak siap. Tapi pagi ini Alia merasa sudah waktunya. Ia memarkir mobil di bawah pohon tua di pojok pemakaman. Udara dingin menyambut saat ia melangkah membawa Aruna dalam gendongan, dan buket bunga di tangan. Deretan nisan berdiri diam, menjadi saksi bisu banyak hidup yang telah berlalu. Dan di tengah barisan itu ia berhenti. Nama ayahnya terpahat jelas di batu nisan. Dr. H. Pramudia Baskoro. Ayah, sahabat, pelindung, penerang hidup keluarga. Alia menunduk. Matanya langsung basah. Tak peduli berapa tahun berlalu, tak peduli berapa banyak luka yang telah digantikan kemenangan. Kerinduan tidak pernah benar-benar hilang. Ia duduk perlahan di samping makam itu. Meletakkan Aruna di atas selimut kecil dan menyandarkan buket mawar putih di sisi nisan. Lalu ia mulai bicara, seolah sang ayah duduk di sampingnya. "Ayah, maaf baru datang sekarang. Rasanya terlalu lama aku menghindar. Aku pikir, kalau aku datang, aku harus membawa kabar baik. Aku harus membuktikan aku bisa bertahan tanpa ayah. Tapi nyatanya, aku gagal ya. Aku pernah jatuh. Dalam sekali. Dikhianati oleh orang yang kupikir akan mencintaiku seperti ayah mencintai ibu." Alia terisak. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku hancur ya. Pernah merasa dunia tak lagi menyisakan tempat untukku. Tapi waktu itu, aku lihat foto ayah di dompetku. Dan aku ingat, ayah selalu bilang, anak ayah harus berdiri, bukan menunduk. Karena langit terlalu indah untuk hanya dilihat dari tanah." Ia mengusap nisan perlahan. "Aku berdiri lagi ya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu ayah tidak akan mau melihat aku menyerah. Aku bertahan,
dan kemudian membangun. Aku bangun sebuah tempat bernama Ruang Aruna, dinamai dari anakku. Ya, ayah. Ini menyambut Aruna dan menggendongnya tinggi ke udara, membuat bocah itu tertawa riang. Ayah kamu bangga, kata Adnan perlahan saat Alia menaruh tas. Dari mana kamu tahu? Tanya Alia. Karena aku pun bangga padamu. Dan hanya orang buta yang tidak melihat betapa luar biasanya kamu membesarkan hidup dari abu yang dulu ditinggalkan. Alia mendekat, memeluk keduanya. Ia pernah kehilangan ayah, suami, dan kepercayaan. Tapi kini ia tahu, cinta sejati tak selalu datang dari darah atau status, tapi dari mereka yang memilih tinggal dan tumbuh bersama. Senja di ruang komunitas Ruang Aruna terasa berbeda hari itu. Udara yang biasanya hangat dan penuh semangat, kini terasa berat dan mencekam. Alia duduk di mejanya dengan wajah serius, memegang berkas laporan keuangan yang baru saja masuk. Bu Alia, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Suara staf keuangan, Rina, terdengar terbata-bata. Alia mengangguk pelan, matanya menyelidik laporan itu. Dana operasional bulan lalu tiba-tiba berkurang drastis. Tidak hanya itu, beberapa rekening bank yayasan juga mengalami transaksi yang mencurigakan. Rina mengusap keringat di dahinya. Aku curiga ada yang mengambil dana itu tanpa izin, katanya lirih. Alia menelan ludah. Siapa yang paling akses ke rekening itu? Rina ragu, lalu menjawab, Pak Tono, staf administrasi yang selama ini bertanggung jawab soal keuangan dan pembukuan. Alia menunduk, hatinya seperti ditusuk. Tono sudah seperti keluarga sendiri selama 2 tahun terakhir. Selalu tampak ramah dan perhatian. Keesokan harinya, Alia bersama tim kecilnya mulai menggali lebih dalam. Mereka mengaudit semua transaksi, menelusuri jejak digital, dan mewawancarai staf lain secara tertutup. Semua bukti menunjuk ke satu nama, Tono. Saat dipanggil, Tono awalnya menyangkal. Namun ketika Alia menampilkan bukti transaksi ilegal dan keterangan saksi, wajahnya berubah. Ia mengakui mengambil sebagian dana untuk membayar hutang pribadi dan kebutuhan keluarganya yang mendesak. Maaf Bu, aku nggak bermaksud merugikan Ruang Aruna. Aku hanya terdesak. Suaranya bergetar. Alia berdiri. Haturnya campur aduk antara kecewa dan kasihan. Kamu tahu betapa pentingnya dana ini untuk anak-anak yang kami bantu, Tono. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan. Tono menunduk. Aku harus bertanggung jawab. Aku akan mengganti semua yang sudah hilang perlahan. Berita pengkhianatan ini menyebar cepat. Beberapa donatur menarik dukungan. Beberapa program harus ditunda. Alia menghadapi pertanyaan sulit dari media yang mulai mencium skandal di balik yayasan yang dulu penuh harapan itu. Namun di balik itu semua, Alia tetap berdiri teguh. Saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tapi saya percaya Ruang Aruna lebih dari sekadar uang. Ini soal hati yang bersatu untuk perubahan. Ia mengorganisir rapat khusus, mengundang semua staf untuk bicara terbuka. Alia membuka ruang agar mereka bisa saling mendukung dan mencari solusi. Kita belajar dari ini. Kita perbaiki sistem. Kita pastikan tak ada yang bisa merusak kepercayaan yang sudah kita bangun bersama. Di luar dugaan, banyak staf dan relawan justru makin solid. Mereka berkomitmen memperbaiki dan menjaga integritas yayasan. Sejumlah donatur lama kembali memberikan dukungan setelah Alia terbuka soal masalah ini. Di tengah situasi sulit, Adnan selalu ada mendampingi Alia. Ia membantu mengurus komunikasi publik dan menenangkan Alia saat rasa frustrasi menyerang. Aku percaya kamu, Alia. Kamu bisa melewati ini, katanya. Alia tersenyum lelah. Terima kasih sudah jadi kekuatan aku saat aku lemah. Beberapa bulan berlalu, Ruang Aruna perlahan bangkit kembali. Dana terkumpul cukup untuk membuka kembali beberapa program yang sempat tertunda. Tono menjalani proses hukum dan berjanji mengganti kerugian. Alia tahu, luka karena pengkhianatan memang berat. Tapi ia juga belajar bahwa kepercayaan bisa diperbaiki
asal ada keberanian untuk jujur dan bertanggung jawab. Ia menatap Aruna yang sedang bermain di taman kecil depan ruang komunitas. Nak, hidup memang tidak selalu mulus. Kadang, orang yang kita percaya justru yang menyakiti. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti percaya pada dunia. Yaga menarik nafas dalam. Yang penting, kita tetap berdiri. Kita terus membangun, karena di balik badai, pasti ada pelangi. Hujan turun deras ketika Alia sedang menutup pintu ruang komunitas. Suara tetesan air di atas genteng membuat suasana malam menjadi syahdu. Tiba-tiba, deru motor tua dan suara langkah berat mengagetkan Alia. Di depan pagar, berdiri sosok yang tidak asing baginya. Raka, mantan suami, dengan wajah kusam dan tubuh yang jauh dari kegagahan dulu. Di sampingnya Burina, mertuanya, terlihat letih dan tak segan-segan menunjukkan air mata. Kami butuh bantuan Alia, suara Raka serak, penuh penyesalan. Alia menatap keduanya tanpa kata. Dalam hatinya, berkecamuk berbagai emosi. Sakit, marah, kecewa, dan juga, entah mengapa, sedikit iba. Kalau kalian pikir aku akan dengan mudah mengulurkan tangan, kalian salah. Alia akhirnya berbicara. Kalian yang dulu merusak hidupku, menghancurkan keluargaku, sekarang datang memohon, apa yang bisa membuat aku percaya lagi? Burina menunduk. Kami tahu kami salah, tapi kami benar-benar sudah tidak punya apa-apa. Raka menambahkan, selama ini aku menyesal, selingkuhanku meninggalkanku, mertuaku menjauh. Aku kehilangan pekerjaan, dan kami nyaris tak punya tempat tinggal. Alia menghela napas panjang. Ia ingat bagaimana dulu ia memblokir semua kartu ATM, menjual rumah, dan menyaksikan mereka terpuruk. Tapi aku juga bukan orang yang membenci, Alia berkata perlahan. Aku akan bantu kalian, tapi dengan syarat. Kalian harus bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, dan tidak pernah lagi mengganggu hidupku. Raka dan Burina mengangguk setuju, air mata mengalir deras. Alia pun membuka pintu, membiarkan mereka masuk ke dalam rumah yang kini menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan dirinya. Suasana pagi itu hangat. Sinar mentari menyusup lembut ke ruang tamu rumah Alia, menari-nari di wajah-wajah yang kini terasa lebih tenang. Raka dan Burina duduk di sofa, membawa kelelahan dan penyesalan yang dalam, namun kini ada secercah harapan dalam mata mereka. Alia menatap keduanya dengan tatapan yang lembut namun tegas. Kalian sudah memulai babak baru, ujarnya pelan. Ini bukan soal membalas dendam, tapi tentang belajar bertanggung jawab. Aku juga belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan untuk berubah. Raka mengangguk, bertekad untuk memperbaiki dirinya. Terima kasih, Alia. Aku tak akan sia-siakan kesempatan ini. Hari-hari berikutnya, Alia mendampingi mereka mencari pekerjaan